Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Mei 1-15, kemudian 15 sampai 31, and then 1-15 Juni. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Scorpio, apa kabar? Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, Scorpio, kita mulai. My darling angels, please clarify, please clarify. Scorpio, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Mei. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Scorpio. Knight of Wands, Ten of Cups. Okay, High Priestess. Bertindak karena intuisi. Jadi kamu bergerak dengan intuisi kamu. Dan di sini dia bahagia sekali dengan kamu. Dia merasa, karena Ten of Cups ini merasa bahagia, rasa bahagia dia sama kamu. Oke, di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, energi di sini. And then ada energi dari Knight of Swords, Knight of Wands, Knight of Pentacles. Kamu stalking dia. Kamu ngerasa bingung, soalnya kamu lagi bingung dengan apa yang sebenarnya dia inginkan dari kamu. And then mungkin kamu overthinking di sini. Karena kamu bingung. Mungkin juga tentang drama di sini. Oke. Ada Sagittarius, Librans di sini, Taurus. Dia cukup meledak-ledak, on fire di sini. Dan ini hubungan on off. Komunikasinya bisa dia masuk keluar dalam hubungan. Knight of Pentacles di sini kayak apapun yang terjadi di hubungan kamu dan dia, seperti kamu tetap komitmen sama dia. Sih kayak apapun yang mungkin kalian bertengkar, adu argumen begitu, and then kemudian dia pergi begitu dari hubungan karena untuk bisa kendalikan supaya tidak ada keributan. Dan di sini kamu tetap menunggu dia kembali. Oke. Beberapa ini hubungan, keributan ini terjadi tentang status dalam hubungan.
seseorang yang ingin punya status dalam hubungan. Mungkin dia minta status dalam hubungan, kamu hanya berikan dia komitmen aja. Kamu belum bisa berikan dia status atau legalitas dalam hubungan kamu sama dia. Ini bisa vice versa. Ini bottom of the deck. Energi dari the Temperance, Knight of Pentacles, Four of Swords di sini. Capricorn, Taurus, Virgos, Sagittarius di sini. So, kamu ngerasa kayak apapun yang terjadi kalian akan ketemu lagi, nah kayak gitu. Beberapa mungkin ada strong connection, ini bisa tentang twin flame or soulmate. So, ini yang akhirnya seperti kalian, seperti hamster berputar di situasi yang sama, ribut, adu argumen, and then pisah, dia keluar dari hubungan, masa jeda, mungkin dia diamin kamu, atau dia lenyap di telan bumi, like a ghost, begitu, kemudian kembali lagi bersama. Dan 1-15 Mei, di sini seperti kamu dealing dengan pasangan kamu yang sangat bekerja keras, sangat stabil dengan finansial dia, and then dia mengabaikan kamu karena dia fokus pada finansial dia atau karir dia atau bisnis dia di sini. Karena menurut dia, even kalian bertemu akan berbeda, seperti kalian dua sosok yang berbeda semua hal, even itu culture, education, spirituality, perspektif, pola asuh. Banyak sekali ini dua orang yang sangat berbeda tapi terkoneksi karena soulmate connection or twin flame connection, because the Temperance energy tentang mencintai dengan cara sederhana karena sudah terkoneksi. So ini bisa twin flame, bisa soulmate. But I guess this is about karmic relationship. Ya, sepertinya kamu dicuekin. Komunikasinya ya terserah dia. Kadang dia mau komunikasi sama kamu, kadang enggak. Dia fokus dengan bekerja di sini. Eight of Wands, Queen of Wands, energi dari the Tower moment. So Scorpio, terutama dengan Sagittarius ya, fire sign energi, terutama dengan Sagittarius. Kamu ngerasa terkoneksi sekali sama dia, jadi kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu kayak udah terjebak dengan perasaan kamu sendiri sama dia. Di sini Eight of Wands dan the Tower moment, situasi terjadi tiba-tiba, dia silent treatment dengan kamu. Dia fokus dengan bekerja. Terlihat King of Pentacles, Queen of Wands di sini. Dia fokus dengan apa yang menjadi passion dia, dan terlihat di sini dia fokus dengan pekerjaan dia. Karena kayak gini, Queen of Wands itu dia bekerja keras menggunakan segala cara strategi awalnya untuk meyakinkan kamu bahwa kalian bisa terus berkomitmen, bahkan hubungan bisa menikah dengan status legalitas. Tapi di sini seperti kamu merasa belum cukup untuk bersama dengan dia, belum cukup yakin di sini untuk bersama dengan dia. Tiba-tiba situasi berubah dan dia silent treatment dengan kamu. Dan ini cukup membuat hidup kamu mess up, atau kayak ini cukup buat hidup kamu jadi chaos. Karena I don't know, kamu kayak addiction sama dia, jadi Oke, sorry ya berisik. Jadi kamu ngerasa kayak nggak bisa gitu kalau nggak sama dia. Kamu udah addiction dengan energi dia. Oke. So kita akan lihat lagi energi dari 1
dari 15 sampai 31 Mei. Ini seperti dua orang yang berbeda dan setiap waktu terus-menerus belajar untuk saling mengenal begitu dengan caranya. Oke. Kita lihat energi dari 15 sampai 31 Mei. Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Five of Pentacles, Page of Cups, the Tower moment. Kamu ngerasa kehilangan rasa cinta kamu di sini karena mungkin setelah dia diam, dia silent treatment dengan kamu, keyakinan kamu untuk sama dia tuh jadi berkurang sekali. Kamu akhirnya fokus pada perbedaan kamu sama dia. Di sini. Dan the Tower moment kayak berubah tiba-tiba di sini situasinya, dia berubah tiba-tiba silent treatment dengan kamu. Dan itu semakin mengacaukan pikiran kamu tentang gimana kamu ngelihat, oh ya saya beda sama dia, A, B, C, D, E, F, G, kita kayaknya selalu berdebat, kita kayaknya nggak pernah sama, kayak gitu. Jadi kamu fokus pada perbedaan dan Page of Cups di sini dia mengikuti perasaan dia, intuisi dia sama kamu. Kamu jadi ketika dia silent treatment di sini kayak kamu jadi nggak percaya apakah ini hubungan benar-benar selesai, dia benar-benar tinggalkan kamu di sini. So Eight of Swords, the Hierophant, Nine of Cups. Berapa dealing dengan Taurus? Bisa berbeda secara religius ya, kayak beda, satu lebih dewasa, satu masih proses belajar untuk lebih jadi dewasa begitu. Mungkin juga karena berbeda keyakinan atau perspektif yang sangat mendasar. Dia punya sikap yang cukup naif, di mana seperti dia melihat dengan kacamata kuda begitu, bahwa ketika dia menemukan perbedaan ya sudah, kita nggak cocok, udah kita pisah aja gitu. True desire dia di sini adalah punya hubungan dengan status pernikahan, bukan hanya hubungan bersama tanpa pernikahan. See? Dan kamu ngerasa kamu tidak cukup percaya diri untuk bisa manifest pernikahan di sini, so ya kamu putusin dia. Karena kamu semakin fokus dengan perbedaan kalian, maka semakin yakin kamu sama dia kalau sampai menikah, sampai punya komitmen dan legalitas yang jelas di sini akan tidak akan pernah terjadi. Kamu tidak yakin itu akan terjadi dalam hidup kamu. Mungkin beberapa dari Scorpio adalah kaum-kaum yang tidak percaya dengan pernikahan karena ada sedikit traumatis dengan pernikahan, atau mungkin kamu single parents, pernah gagal, dan proses divorce itu ternyata sangat menyiksa, sehingga merasa tidak perlu ada pernikahan karena itu akan sangat mempersulit kehidupan sih. Banyak orang yang punya life eksperimen yang cukup pahit tentang pernikahan, sehingga
Tidak cukup keimanan, keyakinan bahwa menikah akan memberi kebahagiaan. Beberapa merasa bahwa udahlah, memang beda keyakinan, nggak bisa lagi diperjuangkan, udah finish begitu. Beberapa mungkin long distance relation, so ya cukup sulit kalau harus menikah tanpa bertemu fisik, walaupun kalian sudah bersama cukup lama. So ini harapan, harapan kamu untuk berpisah, the tower moment, situasinya benar-benar berpisah. Karena kamu semakin fokus dengan, ketika dia silent treatment, kamu semakin fokus dengan melihat perbedaan. Dan akhirnya kamu terjebak dengan perbedaan, kamu jadi ngerasa nggak ada solusi, dan memang nggak cocok, ya udah selesai gitu. Ya kamu menyerah akhirnya. Bottom of the deck, Ace of Pentacles, the Sun energy, Knight of Swords. Oke. Dia ingin hubungan yang jelas. Kamu bisa dealing dengan Leo, Aquarius di sini, whatever, bisa energi aja. Ace of Pentacles di sini tentang komitmen. Kamu tidak cukup yakin punya komitmen dengan dia. Beberapa mungkin punya masalah reproduksi, merasa tidak bisa memberi keturunan. Oke. So, Scorpio, ini saya ingetin kamu. Kamu akhiri hubungan di sini. You can see this. Eight of Swords, the Hierophant, King of Swords. Kamu akhiri hubungan di sini. Be careful. Di sini ada situasi karma. Terlihat jelas di sini. Coba kamu bayangkan ada orang yang mau menikah dengan kamu, punya legalitas dengan kamu. Coba kamu pikir lagi, berapa besar rasa serius dia sama kamu, berapa besar keinginan dia bersama dengan kamu. Oke, artinya dia sangat serius. Jelas di sini. Beberapa menginginkan anak. Bisa karena kamu ngerasa kamu nggak bisa memberi anak karena ada masalah reproduksi. Bisa tentang ada anak di antara kalian. Bisa tentang kamu enggak mau menikah tapi kamu sangat berkomitmen sama dia. So you know what? Kamu putusin dia hanya karena dia minta untuk menikah dengan kamu. Kayak kamu nggak percaya dengan pernikahan di sini. Ada sedikit pahit rasa hidup kamu tentang pernikahan. Oke, so di sini ada Six of Pentacles. Ada situasi karma di mana kamu harus memperbaiki kesalahan. You know what? Kamu akan tunggu waktu yang sangat panjang, sangat lama untuk bisa move on dari dia. Kenapa? Karena kamu memutuskan untuk kembali sama dia. Karena kamu belum ingin berpisah sama dia. Scorpio, so be careful. Ini energi 15 sampai 31 Mei. Mudah-mudahan energinya bergeser lebih lambat atau belum terjadi sehingga kamu harus lebih hati-hati lagi ngambil keputusan. Karena di sini kamu akan menunggu sangat lama untuk kembali sama dia. Okay? And then Four of Pentacles di sini. Five of Wands. Sangat meledak-ledak di sini. Dia menolak kamu kembali. Oke. So ini seperti kayak bad memories di masa lalu mempengaruhi keputusan kamu, terutama tentang pernikahan. Kayak kamu gak percaya itu dengan pernikahan. Tapi kamu sangat mencintai dia, kalian sangat terkoneksi. Di sini benar-benar ada spiritual connection. Dan dia punya deep feelings, connection dengan kamu. Dan kamu gak bisa bohong di sini. Even kalian sudah tidak saling bicara, tapi kamu akan sangat sulit untuk kembali karena
Ini kayak ada inner konflik dalam diri kamu. Beberapa mungkin punya masalah reproduksi, tidak bisa memberi anak sehingga merasa tidak layak bersama dengan dia atau ada anak di antara kalian. Oke, so hati-hati dengan keputusan kamu untuk mengakhiri hubungan di sini. And then ini bisa vice versa. Terutama dengan Leo, Aries, Aquarius di sini. Sagittarius. Oke. So next kita akan pergi ke 1 sampai 15 Juni for Scorpio. Darling Angels, energi 1 sampai 15 Juni for Scorpio couple, Sun, Moon, Rising and Venus. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Scorpio. Page of Swords, Three of Pentacles, energi dari Six of Wands. Libra, Gemini, Aquarius, whatever, bisa energi aja. Di sini kamu stalking dia. Karena kamu emang belum ingin putus. Oke? Kamu stalking dia. And then Three of Pentacles di sini dia silent treatment dengan kamu, dia terlihat careless dengan kamu. Komunikasi yang tidak berjalan, kamu mencoba untuk menangkan dia kembali di sini. So ini masih ada perjuangan kamu. Kamu minta balik lagi. Oke, so makanya hati-hati, mending gak usah diputusin. Ada beberapa orang tuh, saya baca di beberapa curhatan-curhatan ya. Even di channel saya atau di beberapa artikel, ada beberapa orang keluar dari hubungan and then kenapa mereka ghosting. Survei itu mengatakan bahwa lebih baik ghosting, digantung hubungannya, daripada nanti setelah diputusin selalu ada penyesalan, so akan susah sekali untuk kembali. Nah ini yang terjadi sama kamu. Kamu sudah bertindak untuk mengakhiri hubungan and then kamu menyesal, kamu ingin balik lagi sama dia. Dimana dia tidak sama sekali mau berkomunikasi dengan kamu. Kalian bertemu pun dia tidak menegur kamu di sini. And then the World energy, Nine of Wands dan Two of Wands di sini. Kamu selalu menunggu dia. Dia takut untuk berharap lagi sama kamu karena dia cuma berharap untuk menikah sama kamu, and then itu pun susah untuk kamu manifest begitu. The Tower moment, seperti situasi terbalik. Tadinya kamu mudah sekali mengakhiri hubungan di sini, even memang dia suka keluar masuk dalam hubungan, hanya mencegah supaya kalian tidak sering berantem. Tapi di sini seperti akhirnya kamu seperti terjebak dengan apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu, yaitu mengakhiri hubungan. Let's say 15-31 Mei adalah masa lalu ketika kita reading di 1-15 Juni. Oke, Scorpio. So, the war energy kamu stalking dia, dunia kamu adalah tentang penantian akan dia. So, tadinya dia tidak begitu berarti. 1-15 Juni kamu sangat ingin bersama dengan dia. And then as Nine of Wands di sini, dia takut untuk berharap sama kamu. Karena dia ingin sekali punya pernikahan, traditional relation di sini untuk hubungan yang serius. Hanya saja kamu sulit diyakinkan untuk punya hubungan pernikahan. Two of Pentacles di sini, kamu tunggu dia untuk kembali sama kamu, tapi ya yang terjadi dia tidak mau berkomunikasi sama kamu. So apakah ada komunikasi di 1-15 Juni? Jawabannya tidak.
Dia bersikap sangat dingin, sangat datar, dan seperti tidak peduli karena dia takut untuk berharap lagi sama kamu di sini. So pertengkaran ledakan di 15 sampai 31 dan akhirnya kamu akhiri hubungan dengan dia. Ini menjadi satu ingatan besar dalam hidup kamu, betapa kamu susah move on dari dia karena kamu memutuskan untuk menunggu dia kembali. Even di sini dia kembali dengan situasi yang sangat pasif. Bottom of the deck, sih pertengkaran. Five of Swords di sini, kalian bertengkar, ya keras kepala di sini, perdebatan yang sangat sengit. Kamu tetap dengan keputusan kamu bahwa kalian bersama tidak harus menikah. Dan Page of Pentacles di sini, dia pelan-pelan menilai kamu dan dia ngerasa bahwa dia tarik lagi keinginan dia untuk berkomitmen dengan kamu, menikah dengan kamu, dia tarik lagi. It means like dia ingin cari yang lain yang lebih bisa memberikan bukan hanya hubungan dan komitmen, tapi ada legalitas dan pernikahan di sana. Dan itu tidak bisa dia dapatkan dari kamu. Dia mulai pasif karena seperti kalau bertengkar kamu selalu jadi pemenang atas pertengkaran itu, dalam perdebatan itu kamu selalu menang. So dia merasa bahwa sudah tidak berguna lagi untuk perdebatan, lebih baik dia mundur perlahan, dia tarik lagi komitmen dia sama kamu, and then dia tinggalkan kamu saja. Itu yang menurut dia lebih efektif untuk memecahkan masalah di antara kalian adalah dia keluar dari hubungan. Even pada akhirnya kamu mengakhiri hubungan karena menurut kamu dia selalu berbeda sama kamu. Even dalam setiap opini kalian selalu berbeda. Pisces di sini, and then energi dari Aries, ya kamu punya ego yang cukup besar. Kamu ingin sekali dia tuh bisa kamu kendalikan. Kamu ingin punya pasangan yang manut, yang nurut sama kamu dan memuja kamu dengan ego kamu. So ini cukup berbahaya karena tidak semua hal bisa kita kendalikan, terutama dengan ego. And then energi dari Five of Wands di sini, dia ngerasa perdebatan dalam dirinya, inner conflict. Dia meledak-ledak untuk kamu, dia ingin komitmen sama kamu, tapi ternyata kamu hanya beri dia komitmen tanpa legalitas di sini. Dan di satu sisi dia ingin sekali meninggalkan kamu karena dia tidak mendapatkan komitmen yang dia inginkan, yaitu komitmen pernikahan dan legalitas. Di sisi lain, dia merasa terkoneksi sangat dalam dengan kamu sehingga dia sulit untuk memutuskan benar-benar meninggalkan kamu. Karena di sini Eight of Cups tidak benar-benar bisa meninggalkan perasaan yang dia tinggalkan. So, bisa dipastikan di sini kalian masa jeda. Queen of Wands di sini, kamu ingin merdeka tanpa ada ikatan. Itu yang ingin kamu kejar. Tapi kamu ingin bersama dengan dia, tapi kamu nggak mau menikah. So kamu kendalikan karena kamu ingin merdeka, bebas. So energi dari beberapa long distance relation. Energi dari the Temperance di sini tentang deep connection cukup menyiksa kamu dan dia karena kamu terus menunggu dia dan dia terus berlari like a runner and chaser di sini. Kamu mengejar dia dan dia berlari dari kamu. So ini cukup dramatic, like a karmic relationship. So kita clarify energi tentang pertemuan di sini. Kamu tuh bisa ngerasa bahwa kalian tuh deep connection. Kamu tahu sebenarnya. Tapi ya beberapa memang tidak meyakini bahwa pernikahan akan membawa pada kebahagiaan. The Temperance energy for Scorpio couples. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you.
thank you, thank you, thank you. The Temperance energy. Okay. So, Ten of Swords, Page of Pentacles. Okay, single. Kamu kecewa sekali sama dia. Seperti dia tidak mengapresiasi koneksi, strong connection kalian, spiritual connection kalian. Dia cukup pasif di sini, walaupun dia sih kayak dia tarik kembali komitmen dia. Kelihatan banget, terutama di bulan Mei, dia tarik kembali komitmen dia sama kamu, and then kamu jadi single di sini. Bottom of the deck. Di sini ada harapan. The Tower moment cukup kuat di energi kamu. The Tower moment. Kamu ingin sekali kembali sama dia. Oke, ini akan sangat sulit kembali. Kamu akan mengalami penolakan di sini, Scorpio. So, gini. Ini mudah-mudahan belum terjadi ya buat yang resonate. And then ini bisa vice versa. Kamu kan keras nih ya, kepala batu. Dengan pendirian kamu, keras banget. Pegang teguh prinsip kamu. Knowledge yang kamu punya. Kemudian karena ego di sini. And then kamu akhiri hubungan. Pikir lagi. Jangan mudah sekali mengakhiri hubungan. Karena kamu akan melakukan segala cara. Berharap untuk dia mau terima kamu kembali. Dimana ketika itu dia sudah begitu dingin sama kamu. The Tower moment, situasi terbalik. Okay? So be careful. Scorpio, ketika kamu ingin merdeka, kamu benar-benar merdeka di sini, Queen of Wands. Tapi apakah kemerdekaan itu membuat kamu bisa move on dari dia setelah kalian putus karena kamu gak mau ada status pernikahan? Apakah kemerdekaan itu pada akhirnya berdampak positif untuk kamu? Ternyata tidak. Ternyata di masa depan kamu ingin sekali kembali sama dia. Kamu mau melakukan apapun di sini. Kamu sudah coba pilihan lain, tapi kamu tetap kembali. Kamu coba move on di sini. Kamu kendalikan ego kamu, kamu menangkan. Karena kamu ngerasa kamu punya kestabilan secara finansial di sini. Tapi kamu berjuang lagi untuk kembali sama dia. Di sini ada broken heart, kamu mengalami penolakan. The full energy, kayak ya tindakan yang bodoh di sini. Oke, bertindak terus. Dan dia seperti kayak udah menyerah di sini. Ada penyesalan, stuck di sini. Oke, so terutama dengan Librans di sini. Stuck Librans di sini. Oke, kamu kecewa. Oke. So, jangan mudah mengakhiri hubungan daripada ada penyesalan di depan sana. Oke, Scorpio. So, ini ada saran dari Chakra Wisdom untuk kamu. Darling angels, please clarify, please clarify. Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Mei 2022. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Kamu berharap untuk single? Yes, you got it. You get the single. But kebebasan kemerdekaan kamu jadi single ini menjadi harapan yang buat kamu sendiri kecewa
Karena perjuangannya jadi tidak mudah untuk kembali. Jadi tidak mudah untuk kembali. Oke, overthinking di sini, menyesal di sini. Pasti kamu jadi lebih peka, sensitif, gampang marah-marah. Karena kayak kamu overthinking di sini, susah banget untuk berdamai dengan keadaan bahwa kembali sama dia itu sesuatu yang berat banget. Kamu harus berjuang dan belum tentu berhasil. Oke. So, jangan mudah mengakhiri hubungan. Beberapa sudah menikah di sini, tapi kamu tinggalkan dia. So, di sini ada confusion. Kamu jadi bingung, berkabut. So, lagi bingung, jangan ambil keputusan. Itu lebih baik daripada kamu bingung, kamu ambil keputusan, and then jadi kacau balau, dan kamu nggak bisa kendaliin situasinya. Bottom of the deck, guilty, rasa bersalah di sini. So, ya, semua kita punya rasa bersalah, artinya kita masih orang baik ya. Ada rasa bersalah dari pihak kamu. Kamu bingung karena susah sekali untuk mendapatkan dia lagi. Tapi kamu tetap menunggu dia. Dia sudah terlanjur pergi di sini. Seperti kamu terhukum dengan rasa bersalah kamu. Oke, so kalau belum terjadi, perlu satu komitmen untuk tidak mudah bilang putus, cerai, begitu. Kayak kita punya boundaries atau forbidden untuk bicara sesuatu yang harusnya serius tuh nggak boleh kita beri bawa bercanda gitu. Kayak komitmen, jangan mudah bilang putus, cerai. Ya dampaknya situasi karma di sini. Oke, so lebih berhati-hati untuk ngambil keputusan. Kalau lagi bingung, jangan ambil keputusan, itu lebih baik. Kita lihat dari Angel Guidance untuk Scorpio. Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Energi untuk Mei 2022. Please clarify. Please clarify. Thank you, thank you, thank you, thank you. Scorpio, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Si rasa bersalah, jadi ngerasa gini, oh ya ini saya yang salah, emang saya tuh nggak harus bahagia, emang inilah hidup saya, nah kayak gitu. Jadi nyalahin diri sendiri. Jangan kejam sama diri sendiri. Kita bisa ngelakuin kesalahan, tapi jangan lakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi. Itu jadi kayak Anda tidak mau belajar. Kalau Anda mau belajar kan Anda Anda tidak jatuh lagi di kesalahan yang sama. Oke? So tetap optimis dan mengimani tentang masa depan, tentang bagaimana cinta akan datang dalam hidup kamu. Karena kalau kamu tanya di perspektif dia, di knowledge-nya dia, di pikiran dia, dalam dirinya dia, setahu dia, kalian udah putus, kan kamu yang putusin dia. Oke, and then ini bisa vice versa. Jadi tetap optimis. Tetap optimis. Bottom of the deck. Oke, reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Seseorang dari masa lalu kembali dalam hidup kamu. So ini ada rujuk. Sorry ya, saya minum dulu. Oke. Ini ada rujuk dengan ada situasi rujuk. So bagaimana kalau lebih optimis? Kalau memang ada kemungkinan untuk bertemu lagi sama dia, mungkin kamu bisa merubah cara kamu untuk treatment dia. Harus saling mendengarkan. Ini kayak kalau berdebat tuh tajam banget. Oke, harus saling mendengarkan. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom untuk Scorpio couple.
Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk Mei 2022. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, Scorpio. The person with self-sabotage, poor pity consciousness. Ini kamu penjarakan diri kamu sendiri. Scorpio, jangan kejam dengan diri sendiri. Kamu hukum diri kamu sendiri, kamu penjarakan diri kamu sendiri dengan rasa bersalah kamu. Oke. Karena dia udah pergi. Tapi di sini ada reconciliation. Ada rujuk. Jadi tetap optimis, tetap mengimani bahwa akan rujuk. Jangan kejam sama diri sendiri, nyalah-nyalahin diri sendiri itu jangan terlalu kejam. Boleh kita salahkan diri kita sendiri, tapi kita belajar juga mana yang harus diperbaiki. Ya, Scorpio. Kamu penjarakan diri kamu sendiri dengan rasa bersalah kamu. Seperti kamu judgmental diri kamu sendiri. And it's not fair. Enggak. Oke, cukup belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi. Bottom of the deck. The Web Weaver. Oke, situasi karma. Synchronicity, divine intelligence, cause and effect. Sinkronisasi. Hubungkan semuanya. Semuanya terhubung. Semuanya terkoneksi. Oke, kamu bisa ketemu sama dia. Kenapa? Kalian punya frekuensi yang sama. Kalian punya isu yang sama. Bedanya, dia punya fokus lebih kepada hubungan yang memang harus dipegang teguh dengan pernikahan. Itu bedanya. Dia selangkah lebih maju dari kamu. Kamu tidak percaya dengan pernikahan karena kamu pernah mengalami kegagalan dan itu sangat complicated dalam hidup kamu. Divine intelligence, kita diberi kecerdasan untuk berpikir. Tidak semua orang mau menghancurkan pernikahannya. Kalau kamu lihat ada banyak orang gagal dengan pernikahan mereka, mereka juga belum tentu mau menghancurkan pernikahan mereka. Itu terjadi karena memang sudah ada di titik di mana mereka harus berpisah daripada harus saling menyakiti. Jadi tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang mau menghancurkan pernikahannya sendiri. See? And then cause and effect, semua ada sebab ada akibat. Jadi jangan pakai kacamata kuda, ngelihatnya tuh langsung stereo gitu, nggak bisa. Semua orang punya eksperimen yang berbeda, punya solusi yang berbeda, bahkan energinya aja berbeda. Semua orang autentik dan unik. Jadi kenapa mereka bercerai? Gak usah ditanyakan, itu pelajaran hidup mereka gitu loh, bukan pelajaran hidup kamu. Kalau kamu mau belajar dari mereka agar tidak punya hubungan yang gagal, ya sudah, belajar aja. Tapi jangan sampai kamu menaruh teori mereka, cara mereka menjalani hidup dan solusi mereka tentang bagaimana mereka pada akhirnya bercerai, itu dalam kehidupan spiritual kamu. Ini sangat berbeda. Bahaya sekali kalau kamu pakai kacamata kuda, Scorpio. Kayak kita makan apapun itu nggak harus telan dulu. Kita punya gigi 32 seri di gigi kita untuk mengunyah makanan. Kalau kita telan bulat-bulat bisa mati keselak kita. Scorpio, ini kayak kamu. Jadi ngeliatin orang ataupun pengalaman kamu dengan pasangan kamu di masa lalu, kamu mungkin single parents pernah gagal di sini dan berjuang untuk dapetin single kamu tuh, complicated banget dan tidak mudah. Tapi dia adalah berbeda dengan mantan kamu yang pernah bercerai sama kamu. Ini dua pribadi dengan autentik dan unik yang berbeda. So cause and effect, semua ada sebab ada akibat. Oke, so buka kacamata kudanya, lihat dengan mata batinnya. Itu sih sebenarnya. Oke, kalau pakai kacamata kuda emang kayak gini. Kita lihat energi dari Oracle Energy untuk Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk Mei 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you.
Oke. Patient, sabar, waktu yang akan membuktikan dan menjawabnya. Berhentilah untuk menyakiti diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, memenjarakan diri sendiri. Mulai merubah cara untuk menjalani hidup lebih optimis, memaafkan diri sendiri. Karena kamu marah sama diri kamu karena kamu putusin dia gitu tanpa berpikir panjang. Itu kayak satu kebodohan kamu gitu kalau menurut kamu. Terlalu beresiko. Yang resikonya kamu nggak bisa menghadapinya. Oke? Angel of Love di sini. Kalian saling mencintai, spiritual connection di sini. Dan dia terikat, kamu dan dia terikat dengan intuisi kalian berdua. So, ya, akan ada rujuk. Even ini lama sekali, but ya, sabar, oke? Karena energi sabar di sini ada di energi kamu. Kuncinya ya sabar. Dia kembali rujuk dengan kamu. So, berhenti untuk menyalahkan diri kamu, yakin dan mengimani bahwa kalian akan bersama lagi. Itu aja. Ini tidak resonate untuk semua Scorpio. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.